menjadi bagian top 100 Indonesia Festival yang langsung selama 3 hari ini menyuguhkan Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Penny. Oke teman-teman, kali ini aku pengen sharing perjalanan bagaimana kami mendidik si anak ini, si kecil ini supaya pintar baca dari usia 3 tahun. Awalnya, ini cerita dulu ya. Awalnya itu perjalanan dimulai ketika aku memutuskan untuk resign. Nah, awalnya ini memang keuntungan aku sih. Keuntungan aku itu ketika aku mulai ngajarin dia untuk membaca di usia 3 tahun, sebelum-sebelumnya aku sudah memperkenalkan dia buku itu kalau nggak salah dari usia, pokoknya dari dia lahir lah ya, nggak tahu usia berapa aku pertama kali beli dia buku. Yang pasti saat itu aku belikan dia buku seperti yang sensor, maksudnya ada buku yang kasar, terus yang lembut, ada yang bergerigi. Dulu kalau nggak salah buku pertama itu aku beli di Big Bad Wolf kalau nggak salah ya. Itu buku pertama dia, beli di sana lah. Di Big Bad Wolf itu banyak, kan lagi banyak diskon tuh, diskon buku dari luar gitu, di diskon kan lebih murah. Terus aku belanja, aku kenalin ke dia. Nah, jadi dia udah mulai mengenal seperti yang di sekeliling dia, seperti hewan, seperti wajah, terus seperti emosi. Nah, yang untuk buku-buku yang menceritakan tentang emosi itu, aku dulu itu beli buku dari Rabbit Hole yang satu paket gede. Nah, itu aku beli di situ. Sebentar ya, ada pesawat lewat. Nah, dari buku-buku itu tadi, mungkin dia sudah terbawa dari kecil ya. Jadi dia itu sudah menyenangi yang namanya buku. Nah, tapi aku belum mengajarkan tentang cara membaca, belum ada. Terus membiasakan si anak ini untuk kita dekatkan dengan buku itu. Selain yang tadi kita belikan buku, kita bacain, kita ceritain. Yang paling bagus itu bacakan buku sebelum dia tidur. Jadi itu seperti sebuah kebiasaan dulu, dimana dia kalau mau tidur itu selalu request minta dibacakan buku. Kalau sekarang mungkin dia sudah bisa baca, tinggal buku yang berbahasa asing yang mungkin dia minta dibacakan gitu kan, karena kan bahasanya berbeda. Kemudian aku mulai di usia 3 tahun itu mengurangi yang namanya televisi, handphone, seperti itu aku kurangi. Soalnya pengalaman di usia dia 0 sampai 2 tahun itu aku udah mempelajari nih, si anak ini kalau melihat TV itu dia kayak oh gitu kayak fokus banget sampai berkedip aja dia enggak gitu. Jadi kok gini ya, jadi mulai kepikiran, kok lama-lama mengkhawatirkan juga kalau diteruskan gitu kan. Jadi aku mulai kurangin. Pas tinggal di Jakarta ini, televisi itu kami jual. Jadi biar memang fokus buat si anak ini membiasakan mengurangi layar gitu kan.
Nah, tapi kalau misalkan di YouTube itu masih handphone, foto itu masih, cuman skalanya kan lebih kecil, lebih sedikit daripada kalau televisi setiap hari kita nyalain. Kan kita nggak, kalau ada anak kecil tuh nggak mungkin nggak dinyalain gitu kan. Jadi kalau misalkan mau mengurangi sekalian lah nggak ada gitu, biar ada alasan kenapa gitu kan. Nah, setelah itu tahap berikutnya setelah aku mengurangi penggunaan layar televisi itu, tahap berikutnya aku mulai mengajarkan dia baca. Nah, caranya ini ada, sebentar aku kasih contoh ya. Oke teman-teman, aku lanjut lagi. Mulai mengajarkan dia tentang apa itu huruf. Nah, kalau misalkan dengan metode Montessori itu kan pengenalannya bebas, seperti bikin dari tepung atau dari kumpulan beras itu biar tangannya bergerak gitu kan. Tapi kalau di mungkin di kebiasaan aku itu kan versi bermain ya, menurut aku belajar sambil bermain. Tapi kalau ini versi yang benar-benar belajar, aku mulai mengenalkan dia itu yang seperti ini. Jadi huruf A, B, C kayak gitu tuh gimana. Cuman ini bertahap, nggak perlu di push, nggak perlu ditekan, kita ajarkan aja. Nah, sekalian dia juga belajar menulis. Ini zaman dulu banget, bukunya masih ada. Sekalian dia menulis, jadi dia bisa baca, seiring berjalannya waktu dia juga sudah bisa menulis gitu, meskipun tulisannya mungkin tidak begitu jelas, tapi paling tidak dia sudah mulai bisa. Nah, cara mengajarkan bacanya yang pertama, setelah mengajarkan huruf tadi ya, kan dia udah bisa ini huruf apa, huruf apa. Setelah itu mengajarkannya itu versi langsung dari kalimat seperti ini. Jadi kalau dilihat dari, permisi nak, nggak kelihatan. Jadi kalau dilihat dari tulisan ini tulisan huruf-huruf yang belakangnya tidak berakhiran vokal, maksudnya berakhiran huruf vokal gitu ya, bukan berakhiran huruf konsonan gitu. Paham nggak sih? Kalau huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. Nah, di sini tuh rata-rata huruf kata-kata yang hurufnya berakhiran huruf vokal. Jadi aku bertahap dulu, belum mengajarkan yang belakangnya konsonan. Nah, seperti ini. Itu I. Nah, I itu kita sekalian mengajarkan bagaimana posisi mulutnya. Nih, nah sambil kita ajarkan lidahnya, sambil ajarkan bicaranya. Jadi dari sini itu aku sudah mengajarkan 3 hal, membaca, menulis, dan berbicara ya. Terus seperti ini kan seperti kita kasih jarak ya. Sa, dulu itu aku ngajarinnya itu bukan, kalau zaman dulu zaman aku kan SA, SA, PI, P. Nah, itu nggak gitu. Aku langsung mengajarkan ini S dan A. Jadi harus langsung dibaca sa gitu. S, kalau S itu kan mulutnya S gitu kan. Terus belakangnya dikasih huruf A. Jadi kalau A itu huruf mulutnya dibuka. Jadi langsung sa gitu. Itu cara dulu aku ngajarinnya. Terus setelah itu, kalau misalkan dia sudah mulai bisa, mulai paham, awas nak, mundur nak. Sudah mulai paham gimana caranya, aku bertahap ke yang huruf-huruf yang berakhiran konsonan. Paling mudah yang seperti ini. Ini contoh. Jadi kita itu tiap hari adalah waktu, misi nak, misi, permisi, makasih. Di dalam satu hari itu ada kita yang namanya belajar bareng
terserah seenak dia, kita ngikutin moodnya aja, jadi nggak harus dipatok. Awalnya sih gitu ya aku ya, karena kan aku nggak mau maksa. Nah seperti ini, Elsa lagi makan, ini kan ada huruf konsonan N. Nah ini kan kalau ada konsonan kan kita tidak bisa membacakan kan, jadi istilahnya mati gitu katanya. Caranya gimana? Karena ini sudah bisa, aku udah nggak ngasih space lagi, jadi langsung maka N. Aku tuh dulu ngajarinnya gitu, maka N, jadi aku langsung baca makan. Nah lidahnya ini yang aku selalu praktekkan ke dia, posisi gimana supaya dia bisa memahami yang aku maksud, itu posisi lidahnya. Jadi ibu harus ngajarin sekalian berinteraksi. Nah seperti ini nih, ini kan ada huruf kasur. Gimana cara ngajarinnya? Bacain aja langsung kasur gitu kan, kasur gitu. Jadi lidahnya itu sekalian kita praktekkan ke depan dia. Permisi nak, nggak kelihatan. Itu caranya dulu. Nah kalau kata-kata yang seperti ini sudah, trik ketiga, ini trik ya, adalah mengajarkan yang berakhiran berakhiran NG sama NY. Itu menurutku yang naik turun sih. Nah langsung aja deh, yang cara ngajarin berakhiran NY sama NG itu di sini cara bacanya. Jadi kalau NY, sebentar nah kalau NY itu kita langsung mengajarkan dia dia kan nggak bisa dibaca, kecuali NY dikasih A gitu. Jadi kita langsung nya. Nah A-nya ini mulut kita yang terbuka. Kalau I nyi gitu. Jadi kita ajarinnya seperti itu dulu. Jadi awal-awal aku belum ada referensi buku ya, jadi semua masih aku ajarkan dari buku ini, dan buku ini ternyata masih ada. Nah setelah itu aku ini tips ya, tips aku. Mungkin bingung ya cara ngajarin kalau versi aku yang seperti ini. Kalau bingung, aku kasih saran, kasih tips. Teman-teman bisa beli buku ini, Membaca Menyenangkan ala Montessori. Ini buku memperlancar dia membaca setelah aku mengajari versi di buku tulis biasa. Nah kalau ini dia sudah familiar, sudah kenal lah ya, sudah kenal, baru aku masuk ke buku ini. Kebetulan aku pernah lihat di status temen aku lagi jual ini, aku langsung tertarik tuh, biar istilahnya apa yang aku ajarkan itu bener nggak sih gitu loh. Jadi aku butuh panduan juga supaya kita kan nggak tahu ya, aku bener apa salahnya itu nggak tahu, cuman aku tetap butuh panduan. Nah ini menurut aku bagus untuk teman-teman yang mau mengajarkan membaca. Nah seperti ini awalnya, ini sama seperti aku ngajarinnya. Awalnya mengenali tentang AIWO. Nah terus di sini ada babi bu bebo, benar kan? Kalau dulu aku ngajarin Caca gitu, berarti kenalkan dia ke vokal dulu, baru ke konsonan, baru ke yang semua berakhiran konsonan sampai akhiran NY sama NG. Nah kayak gini nih, ini yang bagus. Jadi nggak usah diajarkan mengeja. Jadi ini buku tanpa mengeja ya. Nah seperti ini.
Ada badak. Ini ada tanda jari dia harus mengarah. Jadi ini langsung ba, di sini langsung da, bada. Jadi nggak ada tulisan, nggak ada mengeja ba, ba, da, da, ka. Nah gitu nggak ada. Nah dia juga ada versi ini. Ini versi yang masih awal-awal ya. Nah lama-lama dia seperti cerita gini. Baru dari sinilah dia mulai lancar untuk mungkin lebih pede ya. Dia mulai pede untuk membaca. Nah, setelah dia mulai membaca lancar, itu baru masuk aku ke buku cerita yang ringan-ringan, yang tipis-tipis, yang murah-murah. Itu nggak perlu mahal, nggak perlu yang hardcover apa ya namanya istilahnya, yang tebel-tebel itu nggak perlu, yang tipis aja, yang murah, dimana nanti dia bisa membaca sendiri, mengeksplor sendiri, mempelajari sendiri. Itu biarkan dia mencoba sendiri. Nah seperti itu yang versi tipis. Nah ini yang kayak gini, ini kan tipis tuh. Ini bukan buku, aku tidak meremehkan ya, mohon maaf sebelumnya, aku bukannya meremehkan, cuman ini versi murah. Jadi semuanya, jadi kalau saran aku sih langsung beli yang sepaket, nggak mahal sih aku menurut aku. Nah yang kayak gini, jadi dia bisa melihat bukunya, membaca, terus mempelajari. Nah dari situ dia mulai baca buku yang lebih tinggi lagi, yang upgrade. Itu kebiasaan yang membaca ya. Terus mungkin ini tips juga. Jadi waktu pandemi ada, udah deh aku nggak sekolahin lagi, karena kan jaga diri juga kan. Jadi aku ngajarin dia di rumah tentang apa itu membaca, menulis, mulai dari bahasa Arab, mungkin huruf-huruf kayak gitu, sama berhitung. Ketika 2019 itu kan bosen ya di rumah, nggak ada televisi, nggak ada aktivitas yang bertemu dengan orang. Jadi aku mengenalkan dia buku ini. Ini bisa, ini baru ini 2020 kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah ya, aku juga lupa teman-teman. Ini aktivitas yang bisa digunakan untuk anak-anak. Nanti ada juga Usia 4-7 tahun. Kalau yang Montessori tadi dia usia 3-6 tahun. Pas benar berarti aku beliin dia di usia 3 tahun. Nah setelah itu kan buku yang Montessori itu kan sudah hatam ya, terus buku cerita juga sudah, belajar menulis, berhitung, gitu-gitulah. Baru aku belikan buku yang ini, berarti benar usia 4-7 tahun. Ini isinya seperti ini, ada maze game, puzzle, terus cut and stick, coloring, drawing. Jadi aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan, yang sering dilakukan di sekolah. Jadi istilahnya aku membawa kebiasaan yang ada di sekolah itu ke rumah. Nah ini dulu agak mahal sih di Gramedia kalau nggak salah, kurang lebih ini 121.000, cuman isinya memang worth it lah. Kalau dilihat dari sini ada berhitung, ada mewarnai, tadi udah aku kasih lihat ya. Nah teman-teman sebenarnya juga bisa cari yang seri ini, jadi nggak harus seperti ini ya, cuman seri yang seperti ini juga teman-teman bisa cari. Kalau nggak salah di Gramedia banyak. Ada juga aktivitas anak cerdas. Di toko-toko buku gitu juga ada, jadi nggak harus seperti di online pun ada. Aku pernah lihat, ternyata di online itu lebih murah loh teman-teman.
Geser nak, jangan di sini nanti kesenggol. Nah, kalau buku bacaan nggak banyak karena memang kalau untuk bacaan itu aku juga baru tahu ternyata ada aplikasi di handphone yang berisikan tentang cerita-cerita menarik, bukan versi, cerita dari penulis-penulis orang di ini di apa di istilahnya gini, penulisnya tuh orang Indonesia tapi ceritanya itu seperti cerita-cerita yang ada di buku luar negeri. Itu bagus. Kalau nggak salah itu di apa ya namanya, aku lupa, nanti deh aku mention di sini ya. Nah, itu yang belajar aktivitas, belajar membaca. Nah, kemudian ini untuk yang berhitung. Di berhitung ini juga bagus. Ini aku gambling aja sih belinya. Kalau nggak salah bukan di Gramet, aku lupa di mana. Khusus untuk TK 4 sampai 6 tahun. Nah, waktu beli ini itu kan sama budenya, dia udah lancar nih baca buku. Oh iya, dia udah lancar baca yang ini. Nah, bukunya seperti ini, dia shape cerita. Buku yang seperti ini itu maksudnya pelajaran yang seperti ini tuh sudah pernah aku ajarkan juga. Itu buku dari yang pernah aku beli di Big Bad Wolf. Nah, di situ ada yang seperti sketsa kayak gitu-gitu ada. Cuman buku dari Big Bad Wolf itu buku dari Big Bad Wolf versi pertama dulu itu aku kena musibah, jadi bukunya hancur. Sehancur-hancurnya kena banjir. Ya namanya juga nggak tahu ya. Nah, itu yang cara dia membaca. Pertama kurangin, aktivitas lagi di usia 3 tahun itu juga di akhir-akhir tahun dia aku ikutin sekolah online karena kan memang nggak ada kesibukan dan mungkin kesibukannya dari buku, jadi interaksi sama orang itu kan kok rasanya kurang ya, kasihan gitu. Jadi aku ikutkan sekolah onlinenya itu info dari teman aku and science class. Jadi di situ setiap minggu, jadi seminggu sekali diajarkan tentang art, tentang science, apa nak? Oh iya. Nah, tentang awan seperti ini. Jadi itu mengajarkan hujan itu seperti apa, seperti itu. Nah, yang seperti ini owl seperti ini. Jadi aktivitas anak yang mungkin menunjang kemampuan dia, kemampuan menggunting, terus kemampuan untuk imajinasi. Nah, dari situ aku menemukan bukan trik sih, ilmu sebenarnya. Ilmu gimana menumbuhkan rasa percaya diri anak. Nah, di situ mentornya bilang kalau apa yang sudah dibuat ini bisa ditempel. Mungkin yang bisa ditempel ya kan ada beberapa science itu tidak bisa ditempel. Nah, apa yang dia buat di kelas ini itu boleh ditempel ke space dia. Jadi dimana space itu khusus untuk me time-nya si anak yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Mungkin dari situ juga si anak itu jadi pede untuk bercerita, pede untuk ngomong, pede untuk bertukar pendapat. Nah, di situ. Jadi dari situ aku mulai tuh tempel-tempel yang hasil dari karya dia, aku tempelin. Sorry ya.
Nah kayak gini. Nah aku tempelin, terus dia itu mulai merasa bangga gitu ya ke dirinya, ke anak itu. Kalau misalkan ada temen yang datang, dia itu selalu bercerita, aku pernah bikin ini, aku pernah ini. Jadi mungkin cara dia berinteraksi dengan teman baru itu juga bisa seperti itu. Jadi membicarakan apa yang dia senangi gitu kan. Nah akhirnya dibuatlah sport yang seperti ini. Jadi sport ini memposisikan dia itu sedang berselancar lah. Jadi kalau misalkan orang dewasa itu ngelihat Google apa yang ingin diketahui, kita cari tahu. Jadi dia itu sukanya duduk di kursi ini, kalau enggak di sini. Dia itu mencari tahu apa yang dia suka, apa yang dia ceritakan. Jadi tanpa aku menyuruh dia, Caca pelajari ini, dia itu sudah mulai mencari tahu sendiri seperti itu. Mungkin rasa ingin tahunya udah tumbuh gitu ya, karena kan ada space yang sudah disiapkan untuk dia seperti itu. Terus yang terakhir itu ya, karena di masa pandemi, pokoknya ini aku praktekkan itu selama pandemi ini deh. Jadi kan nggak ada kerjaan gitu ya, kasihan anak ini juga nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin biasanya main ke taman bermain kayak gitu, sekarang kan nggak boleh. Kemarin-kemarin kan masih tinggi tuh COVID, jadi kasihan ke si anak ini. Aku pernah ngajarin, mempraktekkan dia seolah-olah posisi sekolah. Jadi bangun harus pagi. Dulu itu Caca bangunnya bahkan sampai jam 11 siang ya. Dari jam 11 siang itu baru bangun. Saking mungkin tidak ada aktivitas yang menarik bagi dia ya. Dia sampai menolak untuk bangun dan dia lebih memilih tidur. Nah dari situ aku mulai praktekin bangun pagi, terus kita belajar di kelas. Jadi gimana caranya sekolah itu kan bawa tas, terus pakaian ya mungkin nggak pakai seragam, cuman rapi gitu kan. Kalau di rumah rapi, terus seolah-olah aku menjadi guru di kelas itu dan dia menjadi murid. Jadi dia sengaja nih praktek langsung gitu. Dia praktek langsung dari depan itu, masuk kelas bilangnya gimana, assalamualaikum kayak gitu. Jadi kita ajarin, aku ajarin dia kebiasaan yang di sekolah. Terus aku ajarin dia pertama itu sholat, bacaan sholat pun alhamdulillah mungkin dari awal aku ngajarin yang saat pandemi itu dia udah sedikit-sedikit mulai paham, mulai hafal. Apa doa apa sholat Caca yang belum bisa? Tahiyat akhir itu ya. Wih, sebentar. Nah, kayak gitu tuh. Dia dari situ dia mungkin mengingat gitu ya. Jadi pokoknya space yang di sini alhamdulillah bermanfaat banget, berguna banget. Mungkin kalau bagi dia itu pengen ditambah lagi gitu, cuma space-nya kan cuma segini. Seperti itu deh teman-teman, cara membaca, cara beraktivitas. Pokoknya aku saranin teman-teman ini deh, cari tahu tentang belajar sedini mungkin, tapi tanpa harus memaksa. Jadi mungkin mengenalkan dia dengan cara metode Montessori itu aku ajarkan dia di awal-awal seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen channel Mama
Ditunggu ya. Tunggu ya. Nanti ada Caca. Nanti ada Caca. Bye. Gitu ya teman-teman. Permisi. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman mau tanya-tanya, oh iya, aku bikin video ini karena memang banyak teman-teman aku yang menanyakan, dia kan di usia 3 tahun udah bisa baca, jadi gimana caranya, gimana metodenya. Itu tadi aku dari dia kecil itu sudah mengajarkan dia mungkin pengenalan bermain yang apa, bermain sambil belajar gitu dengan metode Montessori. Gak boleh duduk di meja, nak. Metode Montessori itu bagus banget sih. Ini salah satu postingan waktu dia masih kecil, aku ajarkan dia tentang apa itu warna, apa itu tekstur, misalkan tekstur mie gitu ya. Tekstur mie itu seperti apa. Jadi dia mengenalkan dengan sensor-sensor dia yang ada di tangan. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, ada yang mau di-sharing, boleh langsung komen yang banyak boleh. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.